Seram juga ya tempatnya. Tenang, kita cuma di sini buat 2 malam. Nggak ada yang aneh-aneh. Udah dibilang, ini buat tugas dokumentasi. Kalau berhasil, kita bisa dapat nilai tambahan. Ayo naik sebelum malam. Mereka memulai pendakian. Langkah demi langkah membawa mereka makin jauh dari keramaian. Jalur mulai menyempit, hutan makin lebat. Mereka sesekali merekam footage untuk dokumentasi. Pemandangan tanaman langka dan obrolan ringan. Tidak ada seorang pun yang bisa tidur pada malam itu. Pada saat pagi, mereka mendapati sesuatu yang mustahil, yaitu jalur untuk pulang menghilang. Gak mungkin, ini bukan jalan yang kita lewatin kemarin. Mereka berputar-putar, namun selalu kembali ke tempat tenda mereka. Waktu seperti berhenti, dan kabut tak pernah pergi. Sial, benar-benar nggak ada jalan pulang. Semuanya terlihat sangat asing sekarang. Aku juga mencari jalan kemarin, tapi tidak mendapatkannya. Tapi, Nata kemana? Aku juga nggak melihatnya dari tadi. Sementara di sisi Nata, Jangan bicara setelah matahari terbenam. Mereka mendengar, mereka meniru. Jika kamu mendengar namamu, jangan jawab. Hanya satu yang bisa keluar. Hah, apa maksudnya? Tunggu, simbol ini. Seperti liontin yang kutemukan kemarin. Aku harus memberitahu yang lain soal ini. Tutunggu itu apa? Nata, kamu dari mana saja? Kenapa lari-lari? Ada hantu di sana. Nata, jangan buat takut Napa. Aku beneran lihat hantunya. Sudah. Itu palingan hanya bayangan hewan saja. Itu hantu. Astaga, bukan hewan. Coba aja tadi kamu lihat. Nata, jangan dicerita. Tenang, kita di sini. Hanya 2 hari saja. Lebih baik kita membuat tugas kita saja agar cepat selesai. Saat matahari terbenam. Tinggal berapa strip lagi? Sial, aku lupa memberitahu mereka. Sisa 2 lagi, sisa kamu dan Yungmin. Teman-teman lanjut besok saja ya. Nanggung, sisa bagian Yukio dan Yungmin. Lagian skripnya juga harus malam hari. Yuki, sana berdiri di dekat Min. Nata, Udah biarin aja. Cepat selesai skrip saja. setelah selesai merekam skrip pada malam hari, suasana berubah menjadi gelap. Yukio mulai mendengar bisikan memanggil namanya, menyerupai suara Nathan. Nathan terbangun dengan goresan, meski tak ada apapun di sekitar. Yukio melihat sosok hitam berdiri diam menghadap mereka. Saat senter diarahkan, sosok itu hilang, tapi jejak kaki tetap ada. Saat pagi harinya ketegangan memuncak, Nathan tiba-tiba menolak. Bahkan Yumi tidak mengetahui kalau Nathan kuat. Mereka terus-menerus hanya menemukan senter dan rekaman kamera milik Nathan yang sedang mengikuti suara minta tolong. Nathan. Nata, di mana Nata? Mana aku tahu. Kamu yang memanggilnya ke sana. Ngapain aku sendirian ke sana? Aku kemarin tidak bisa tidur. Aku tidak pernah melihat Nata keluar dari tenda.
Sekarang jam 6:30 pagi. Masih ada 21 jam lagi untuk jalan keluar. Kita harus cari jalan menuju lorong itu. Buat apa keluar kalau ninggalin yang lain? Kalau kita tetap di sini, kita semua akan menjadi bagian dari mereka. Mereka pun sepakat yang menemukan jalan duluan. Keluar dan kembalikan cerita ini ke dunia nyata agar tidak ada orang seperti mereka lagi. Waktu terus berlalu, tidak terasa sudah jam 3 lewat 30 menit ini. Akhirnya, hanya satu sosok yang berhasil keluar dari gua di antara jerita, bayangan mengerikan, dan tanah yang bergetar hebat. Wajahnya pucat, matanya kosong, liontin yang berada di tangannya mulai bergerak. Saat ia kembali ke kota, hanya satu kalimat yang bisa keluar dari mulutnya. Mereka belum selesai. Mereka masih menginginkan jiwa untuk mereka perbudak. Tapi tiba-tiba terdengar suara. Kamu gak ninggalin aku kan? Suara Nathan yang berasal dari balik liontin. Beberapa minggu kemudian, seorang pendaki lain menemukan tenda di tengah hutan Gunung Kelam. 4 kantong tidur. 1 terbuka. 3 masih tertutup, tapi kosong. Dan di salah satu pohon terukir nama-nama. Nathan, Ukyo, Jungmin. Twist. Akhir. Siapa yang keluar? Yang berhasil keluar dari gunung tersebut adalah Nathan. Kenapa Nathan? Karena dia yang pertama kali menemukan buku tua. Jadi paling tahu aturan mainnya. Tapi bukan berarti dia lolos tanpa luka. Saat Nathan keluar, ekspresinya hampa. Itu bukan karena lega, tapi karena dia harus mengorbankan 3 sahabatnya. Dan ada sesuatu yang masih mengikutinya keluar. Nasib Nathan. Nathan adalah korban pertama dari dunia itu. Dia menghilang setelah mengikuti suara yang meniru suara Nathan. Jebakan dari entitas gaib disambut. Rekaman terakhir dia masuk ke jelang lalu. Lalu tiba-tiba kamera mati. Tapi sebenarnya Nathan tidak sepenuhnya mati. Makhluk-makhluk gaib itu mencari korban baru. Setelah akhir cerita, meski Nata sudah keluar, dia masih mendengar suara yang sangat dia kenal. Nata, kamu gak ninggalin aku kan? Suara Nata dari balik liontin yang ia bawa pulang. Apa yang terjadi pada Yumin di malam terakhir saat mereka mencari keluar? Yumin mengorbankan diri untuk mengalihkan perhatian entitas bayangan yang mengejar mereka. Dia tahu hanya satu yang bisa keluar, dan dia memilih bertahan untuk menyelamatkan mereka. Namun, entitas pun tidak membunuh Yumin. Sebaliknya, dia diubah menjadi penjaga. Sosok bayangan tinggi yang sekarang berdiri di perbatasan dimensi itu menggantikan penjaga sebelumnya. Dia masih sadar, tapi tidak bisa bicara atau bergerak. Setiap malam, sosok itu berdiri menghadap jalan orang. Apa yang terjadi pada Yukio? Roh Yukio masih berkeliaran di antara dimensi. Tapi dia tidak menjadi entitas jahat. Dia jadi penuh satu-satunya roh yang masih membantu pendaki lain untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Kadang, pendaki yang nyaris tersesat mengaku melihat gadis berambut putih hitam
yang diam-diam menunjukkan jalan kembali, lalu menghilang tanpa suara. Akhirnya, Nathan jadi umpan. Suaranya ditiru oleh entitas untuk menyesatkan. Yungmin jadi penjaga abadi gunung. Yukio jadi roh penolong. Nata selamat, tapi dibayangi rasa bersalah dan tahu bahwa ini belum selesai.